Arsip administrasi pengurusan ini sudah kami sampaikan kepada pemerintah Kabupaten Bekasi, dan itu sudah diterima surat pengurusan itu oleh pemerintah Kabupaten Bekasi tertanggal 5 Maret 2013. Kita harus menyambut semua pemerintah yang datang ke gereja kita ini untuk melakukan pembongkaran. Kita harus menyambut mereka dengan hati yang damai dan penuh dengan cinta kasih. Kita berharap ulama-ulama, para kiai-kiai itu mengeluarkan fatwa atau memberikan semacam masukan yang konkret terhadap negara terkait soal aturan ini supaya tidak berlarut-larut. Dalam sejarah kita tahu, tidak pernah sahabat Nabi menaklukkan satu wilayah di mana wilayah itu adalah wilayah umat Kristen, lalu tempat ibadah mereka digusur. Malah pesannya sangat jelas, tegas mengatakan bahwa rumah ibadah ini harus dijaga oleh umat Islam. Artinya apa? Yang dilakukan hari ini oleh masyarakat atas dasar keyakinan, atas dasar agama yang dia anut, ini adalah pengingkaran terhadap apa yang sudah dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi. Pertanyaannya kemudian yang paling mendasar, apakah kalian jauh lebih beriman dari mereka? Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolang 9 dari Butapan di Talopi Bulukumba. Kali ini ada satu video yang beredar viral di mana telah terjadi penggusuran terhadap rumah ibadah umat Kristiani. Dan di dalam video itu keterangannya pada bulan Maret tahun 2023. Itu artinya baru-baru ini. Dan kejadian ini terjadi di Bekasi. Menjadi sangat miris kita di tengah-tengah pidato Pak Jokowi. Bagaimana memastikan seluruh umat beragama untuk menjalankan ibadahnya dengan baik. Dan negara hadir di situ untuk menjaga bagaimana keyakinan masing-masing ini bisa berjalan dengan baik tanpa ada yang saling mengganggu, dan bahkan instruksi ini berkali-kali Pak Jokowi sampaikan termasuk di depan Kapolri untuk diperintahkan ke seluruh Kapolres Indonesia untuk ikut bersama-sama bagaimana caranya menjaga yang namanya pluralisme di lapangan, terutama terkait soal masalah rumah ibadah yang memang acap kali bermasalah di Indonesia. Tentu hal ini menjadi memang sangat krusial karena kemudian kalau ini tidak tertata dengan baik, problem-problem keagamaan tidak selesai, maka ini bisa menimbulkan konflik horizontal bagi masyarakat, dan yang korban adalah tidak ada lain selain masyarakat. Hal ini dipicu oleh adanya SKB 2 Menteri, saya kira. Yang memang di dalam SKB 2 Menteri ini ada 2 pasal yang sangat krusial, di mana pada saat orang untuk mau mendirikan rumah ibadah, maka ada 2 prasyarat khusus yang harus menjadi pedoman daripada masyarakat setempat untuk bisa mengajukan izin atau tidak, diizinkan atau tidak. Yang pertama adalah adanya rekomendasi berupa tanda tangan 60 warga sekitar di mana tempat ibadah itu mau didirikan. Yang kedua, adanya 90 orang yang bertanda tangan di situ dan disaksikan oleh pemerintah setempat yang berwenang, mungkin dalam hal ini Capil, yang memang mereka punya intensitas atau jamaah yang akan siap beribadah di gereja tersebut kalau dibangun. Belum lagi misalnya izin itu harus keluar dari wali kota atau bupati. Yang kalau kebetulan bupatinya atau wali kotanya kadrung, ini juga bisa menghambat laju daripada perizinan yang dilakukan oleh pihak yang membangun rumah ibadah tersebut. Oleh karena itu, kerumitan-kerumitan seperti ini mesti negara harus tengahi. SKB 2 Menteri harus didiskusikan kembali. Gimana solusinya? Karena kalau ini tidak diselesaikan dengan baik oleh pemerintah, hanya berupa semacam pidato, ujaran, dan seterusnya di medsos,
maka ini tidak akan mampu menyelesaikan konflik-konflik yang ada di bawah. Yang kedua, kita berharap ulama-ulama, para kiai-kiai itu mengeluarkan fatwa atau memberikan semacam masukan yang konkret terhadap negara terkait soal aturan ini supaya tidak berlarut-larut. Dalam sejarah kita tahu, tidak pernah sahabat Nabi menaklukkan satu wilayah di mana wilayah itu adalah wilayah umat Kristen, lalu tempat ibadah mereka digusur. Malah pesannya sangat jelas, tegas mengatakan bahwa rumah ibadah ini harus dijaga oleh umat Islam. Artinya apa? Yang dilakukan hari ini oleh masyarakat atas dasar keyakinan, atas dasar agama yang dia anut, ini adalah pengingkaran terhadap apa yang sudah dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi. Pertanyaannya kemudian yang paling mendasar, apakah kalian jauh lebih beriman dari mereka? Kan itu yang paling mendasar. Kenapa justru kemudian Anda merasa sangat dekat dengan Tuhan, Anda merasa sangat berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, Anda merasa sangat beragama ketika Anda melakukan itu? Dan ironisnya lagi kalau kita lihat di video itu, bagaimana mereka mobilisasi anak-anak di saat proses penggusuran berlangsung, mereka melakukan yang namanya salawat di situ. Kata-kata suci yang seharusnya diperuntukkan dalam suasana, dibaca dalam suasana hening, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, justru kemudian dipakai untuk melakukan kebiadaban. Dan perilaku-perilaku seperti ini sekali lagi akan terulang terus manakala pemerintah tidak mengevaluasi SKB 2 menteri ini. Karena asal mulanya problem-problem keagamaan terkait soal rumah ibadah itu karena adanya 2 SKB ini. 2 SKB ini dijadikan alat oleh kaum-kaum kadrung untuk melakukan pengekangan terhadap orang-orang minoritas atau Kristiani yang ingin mendirikan satu rumah ibadah. Saya ini Islam, tetapi saya berharap bahwa siapapun di negara ini bisa hidup berdampingan satu sama lain tanpa ada yang saling menciderai. Kenapa? Karena itulah sebenarnya sikap dasar daripada Pancasila. Bagaimana kita satu sama lain saling menyayangi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya kira itu yang tidak selesai di kita ini. Oleh karena itu, menjelang tahun 2024 ini, kita tidak berharap ini kemudian dikapitalisasi oleh para kadrun, melakukan mobilisasi suara di bawah dengan memanfaatkan isu-isu primordial seperti ini. Bagi saya, ini adalah perilaku biadab yang harus dihentikan di negara ini. Negara yang dasarnya adalah Pancasila, meletakkan seluruh agama, seluruh perbedaan, seluruh bangsa, seluruh budaya hidup berdampingan di atasnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.